memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kurang keras? Ini semangatku. Pintar. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan dicek terlebih dahulu kolom mejanya apakah ada sampah atau tidak. Tidak ada sampah. Tidak ada sampah, berarti pintar sekali. Kelas ini sudah pintar dalam menjaga kebersihan. Bagaimana teman-temannya? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu akan bertanya kepada kalian. Di sini ada yang pernah ke kebun binatang? Pernah saya. Saya. Di kebun binatang ada hewan apa saja, anak-anak? Jerapah. Buaya. Ada jerapah, ada buaya, kemudian ada apa aja? Harimau, Ular. ular, singa. Nah, tadi kan menyebutkan jerapah. Ada yang tahu apa tidak? Mengapa itu jerapah lehernya bisa sepanjang itu? Ya, saya tahu. Ya, silakan. Karena jerapah mengalami evolusi. Pintar, jerapah mengalami evolusi. Nah, anak-anak di sini ada yang tahu apa tidak lagi? Evolusi itu apa? Saya. Ya, silakan Azam. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Nah, pintar, benar sekali. Tepuk tangan untuk Azam. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi kita hari ini yaitu evolusi, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yakni peserta didik mampu memberikan definisi mengenai evolusi. Kemudian, peserta didik mampu untuk menjelaskan teori Charles Darwin dan juga menemukan perbedaan antara teori evolusi Lamarck dan juga Darwin. Serta, tadi itu juga mampu menyimpulkan petunjuk dan juga bukti adanya proses evolusi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk menyajikan secara lisan hasil pengumpulan informasinya mengenai materi evolusi. Nah, sekarang kita lanjut ya anak-anak mengenai pengertian dari evolusi. Evolusi. Apa pengertian dari evolusi tadi? Azam menyebutkan apa itu pengertian evolusi? Evolusi adalah proses perubahan. Proses perubahan Makhluk hidup makhluk hidup dalam jangka waktu. dalam Jangka waktu. jangka Waktu waktu yang lama. yang Lama. lama. Udah tadi ya. Dan juga evolusi ini terjadi secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Maksudnya ini secara bertahap. Kemudian perubahan ini dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks. Nah, jadi evolusi itu merupakan proses perubahan pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama secara berangsur-angsur dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang kompleks, sehingga dari proses perubahan tersebut maka akan berkembang menjadi spesies baru, yang mana spesies itu memiliki struktur tubuh yang lebih lengkap. Kemudian, menurut pandangan evolusi ini bahwa makhluk hidup yang sekarang itu berbeda dengan makhluk hidup yang ada pada zaman dahulu. Karena apa? Karena nenek moyang pada makhluk hidup kita zaman sekarang itu telah mengalami perubahan, baik perubahan struktur dan juga perubahan gen. Nah, dari perubahan tersebut itu maka bentuknya itu menyimpang dari bentuk aslinya. Dan pada akhirnya itu akan menghasilkan bermacam-macam atau berbagai spesies-spesies baru. Jadi, manusia seperti ibu dan juga kalian yang ada di saat ini beserta tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang ada di lingkungan sekitar kita itu berasal dari makhluk hidup yang ada sebelumnya atau makhluk hidup yang ada pada zaman dahulu. Kita lanjut terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam evolusi itu dapat disebabkan karena berbagai macam hal, seperti adanya kombinasi dari 3 hal, yaitu adanya reproduksi, kombinasi dari reproduksi, variasi,
dan juga seleksi alam. Dan seleksi alam. Ya. Jadi makhluk hidup itu kan mempunyai gen, kemudian gennya itu diwariskan kepada keturunannya. Nah, dan menjadi bervariasi dalam suatu populasi. Apabila makhluk hidup itu bereproduksi, maka ia itu akan menghasilkan sifat yang baru. Sifat yang baru itu dihasilkan karena adanya transfer gen ataupun perubahan gen yang diakibatkan karena mutasi. Mengerti ya anak sampai sini? Ngerti. Kita lanjut lagi ya materinya. Iya. Kita lanjut lagi materi mengenai pendapat para ahli. Tokoh evolusi seperti Lamarck dan juga Charles Darwin. Lamarck dan juga Darwin ya. Lamarck ini menyatakan ada dua gagasan pokok. Yang pertama yaitu use and disuse. Kemudian menyatakan bahwa sifat dan ciri dari lingkungan dapat diwariskan atau diturunkan kepada keturunannya. Sedangkan Darwin ini juga mengungkapkan dua gagasan di dalam bukunya yang berjudul On the Origin of the Species by Means of Natural Selection. Jadi ini buku karya dari Darwin yang diterbitkan pada tanggal 24 November 1859. Nah, buku ini mengemukakan dua gagasan. Yang pertama bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies zaman dahulu. Kemudian pada poin kedua, Darwin ini menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Seperti itu. Use and disuse, yang mana bagian dari tubuh yang sering digunakan itu akan membesar dan juga akan kuat, sehingga bagian tubuh yang tidak digunakan itu akan mengalami kepunahan. Kemudian poin kedua, yaitu menyatakan bahwa sifat yang diperoleh makhluk hidup dari lingkungan itu akan dapat diturunkan kepada keturunannya. Lalu selanjutnya, Darwin ini menyatakan kan tadi ada dua. Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam ya. Jadi seleksi alam yang dimaksudkan Darwin di sini ini merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kita lanjut lagi ke pandangan Darwin dan juga Lamarck terhadap jerapah yang berleher pendek dan panjang. Lalu pandangan Lamarck dan Darwin terhadap panjang leher jerapah. Jadi anak-anak silakan diperhatikan semuanya. Maaf ya kalau gambaran ibu jelek.
ini ada pandangan Lamarck dan juga Darwin terhadap panjang leher jerapah. Jadi Lamarck ini menyatakan bahwa ada satu variasi jerapah, yakni jerapah berleher pendek saja. Sedangkan Darwin ini menyatakan ada dua variasi jerapah, yakni jerapah berleher panjang dan juga jerapah berleher pendek. Kita kembali lagi ke teori Lamarck ya. Jadi Lamarck ini menyatakan bahwa jerapah itu hanya ada satu, yaitu jerapah berleher pendek. Karena jerapah tersebut berusaha untuk menggapai makanannya, yaitu dedaunan pohon ini, maka leher jerapah itu akan tumbuh memanjang. Nah, seperti yang teori yang dijelaskan oleh Lamarck tadi, yaitu use and disuse, yang mana bagian tubuh yang sering digunakan akan membesar dan juga kuat. Begitu halnya dengan leher dari jerapah ini. Karena sering digunakan, maka leher tersebut akan menjadi panjang. Sehingga jerapah yang berleher kecil ini kemudian akan berubah menjadi jerapah yang berleher panjang. Seperti itu. Lalu kita beralih ke teori Darwin. Teori Darwin ini menyatakan terdapat dua variasi jerapah, yakni jerapah berleher pendek dan juga jerapah berleher panjang. Nah, teori Darwin ini menyatakan tadi di bukunya, yaitu adanya proses seleksi alam. Ya. Jadi pada saat itu terjadi bencana kekeringan, sehingga makanannya itu hanya ada di pohon saja. Nah, maka dari itu jerapah berleher pendek ini tidak dapat menggapai makanannya, sehingga yang hanya dapat menggapai makanannya itu hanya jerapah berleher panjang. Maka dari itu jerapah berleher pendek ini mati karena tidak mendapat makanan, sehingga dia itu tidak lolos terhadap seleksi alam karena dia tidak dapat survive terhadap lingkungan. Sedangkan jerapah berleher panjang ini dapat survive terhadap lingkungan, sehingga dia dapat bertahan hidup dan ada hingga pada saat ini. Dari penjelasan Ibu terkait materi evolusi tadi, apakah masih ada yang tidak paham anak-anak? Sudah mengerti. Sudah mengerti semua? Paham? Yang sebelah sini sudah paham? Sudah paham semua, alhamdulillah ya. Berarti Ibu akan memberi kalian beberapa pertanyaan terkait dengan evolusi. Baik anak-anak, coba diperhatikan semua. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang sebelah kanan itu kelompok 1 dan juga yang sebelah kiri itu kelompok 2. Jadi nanti kalian mengerjakan soal ini secara berkelompok. Ibu akan memberi kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan soal ini. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semua anak-anak mengerjakannya? Sudah. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 dan juga perwakilan dari kelompok 2 silakan maju ke depan. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1 dan 2? Saya menjawab nomor 1 dan 2. Silakan Nora. 1. Karena makhluk hidup dapat lolos dari seleksi alam, dikarenakan makhluk hidup dapat hidup tersebut dapat survive dengan lingkungan sehingga dapat bertahan hidup, sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat survive pada saat itu akan mati dan mengalami kepunahan. Jadi makhluk hidup yang lolos terhadap seleksi alam itu karena makhluk hidup itu dapat survive terhadap lingkungan. Demikian juga makhluk hidup yang tidak dapat lolos terhadap seleksi alam karena makhluk hidup itu tidak dapat survive terhadap lingkungan. Jadi seperti itu anak-anak. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu apa saja petunjuk dan bukti adanya proses evolusi. Tadi kan pembagian Nora, silakan dijelaskan Nora. Adanya evolusi dapat diperlihatkan melalui fosil seperti ukuran tubuh kuda yang semakin besar, ukuran leher panjang, ukuran kaki depan dan belakang semakin panjang, perbandingan morfologi, homologi, dan analogi. Apa perbandingan apa tadi, homologi dan juga analogi? Homologi adalah alat atau organ tubuh yang asal filogenetik serta struktur dalamnya pada dasarnya sama, namun fungsinya dapat berlainnya. Misalnya sayap burung fungsinya untuk terbang, sedangkan tangan manusia untuk memegang, dan analogi adalah alat-alat tubuh yang mempunyai bentuk dasar yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergen, alat-alat tersebut mempunyai fungsi yang sama. Alat-alat tubuh yang fungsinya sama tetapi asal filogenetik perkembangan embrional strukturnya berbeda. Contohnya sayap burung dan sayap kupu-kupu. Embriologi perbandingan seperti ikan yang menunjukkan perkembangan yang mirip dengan embrio hewan lain dan manusia.
Jadi dapat dikatakan petunjuk dan bukti adanya evolusi anak-anak itu dapat dilihat dengan adanya penemuan fosil, kemudian adanya perbandingan analogi dan juga homologi, serta adanya perbandingan embriologi seperti pada ikan yang mirip dengan hewan lainnya maupun mirip dengan manusia. Itu pada soal nomor 3. Silakan Azam ke bagian soal nomor 3 dan 4. Dibacakan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Teori lamar. Yang mana teori lamar? Oh, yang A itu teori lamar. Berarti kalau yang B itu teori apa? Teori Darwin. Teori Darwin, pintar. Jadi kenapa Azam kok memilih A itu sebagai teori lamar? Karena nenek moyang berapa semua berleher pendek. Mereka sering Menggapai makanan yang tinggi sehingga lehernya panjang, leher panjang diturunkan kepada keturunannya. Jadi kalau teori lamar ini menyatakan jerapah berleher pendek itu dapat menjadi jerapah berleher panjang karena lingkungannya itu tadi, sehingga itu dapat diturunkan atau diwariskan kepada keturunannya sehingga keturunannya menjadi jerapah berleher panjang. Kemudian yang B, silakan teori dari Darwin. Mengapa kok memilih B itu sebagai teori dari Darwin? Karena nenek moyang berapa punya variasi panjang leher, ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena terjadi bencana kekeringan, lingkungan berubah dan berlangsung proses seleksi alam. Jerapah berleher pendek tidak dapat mencari makanan dengan menjangkau daun-daun di pohon sehingga tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher panjang tetap dapat memperoleh makanan dari daun-daun di pohon sehingga dapat bertahan hidup. Karena mampu bertahan hidup, maka jerapah mampu berbiak dan mewariskan sifat adaptif, yaitu leher panjang pada generasi berikut. Itulah sebabnya semua jerapah sekarang berleher panjang. Jadi Darwin ini menyatakan bahwa ada dua variasi jerapah berleher pendek dan Panjang. silakan ke kamar mandi. Dan juga jerapah berleher panjang. Jadi jerapah berleher pendek ini melalui proses seleksi alam karena tidak dapat survive sehingga dia mengalami kepunahan ya. Ya anak-anak begitu kan? Kemudian jerapah berleher panjang ini dapat survive terhadap lingkungan sehingga dia dapat hidup hingga pada saat ini. Kemudian nomor 4, silakan dijelaskan. Ya, termasuk ke dalam evolusi hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Evolusi terjadi melalui proses seleksi alam yang mana merupakan proses pemilihan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup di dalamnya. Jadi menurut Azam ini termasuk ke dalam evolusi. Ya, benar sekali. Ini termasuk ke dalam evolusi, yaitu seleksi alam yang dicetuskan oleh Charles Darwin. Yang mana proses seleksi alam ini merupakan proses pemilahan yang dilakukan oleh alam terhadap variasi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Sudah mengerti ya anak-anak? Sekarang semuanya berarti materi yang telah dijelaskan Ibu? Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sekarang Ibu minta kalian untuk mengeluarkan selembar kertas. Kemudian tulis nama, kelas, dan juga nomor absen kalian masing-masing. Sudah? Sudah. Kalian tulis soal nomor pertama. Langsung dijawab ya soalnya. Apa pengertian evolusi? Menurut kalian sendiri? Gimana sudah? Kemudian nomor 2, teori Use and Disuse itu dicetuskan oleh tokoh evolusi siapa? Silakan dijawab, ditulis jawabannya. Kemudian soal nomor 3, teori seleksi alam itu dicetuskan oleh tokoh evolusi siapa? Jangan sampai tertukar ya jawabannya dengan soal nomor 2. Sudah semua? Sudah ya. Kemudian soal yang terakhir, sebutkan petunjuk dan juga bukti adanya evolusi. Sudah? Sudah. Silakan dikumpulkan anak-anak. Nah, sekarang sudah Ibu pegang semua jawabannya. Siapa di sini yang dapat membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran hari ini, anak-anak? Ayo, siapa? Saya. Silakan, Azam. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Secara berangsur-angsur menuju bentuk yang kompleks dari bentuk yang sederhana. Silakan diberi oplos untuk Azam. Kemudian
siapa tokoh yang mencetuskan adanya evolusi terjadi melalui proses seleksi alam? Saya. Ya, silakan. Menurut teori Darwin. Pintar sekali. Yeay, kita beri aplaus. Kemudian siapa lagi yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Saya. Ya, silakan. Ditemukannya fosil perbandingan morfologi, homologi, dan analogi. Nah, itu berarti sebagai bukti dan juga petunjuk adanya evolusi. Berasa kalian sudah paham semua terkait dengan materi yang telah diberikan oleh Ibu. Berhubung waktu sudah habis, maka Ibu akan mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.